Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianto dari dengan NIM 2151-283 dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Edik Mufida MA. Kemudian di asisten doseni oleh Mas Fauzi Nizar, Prabowo Haji, S.A. MA, dari jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar dari mata kuliah Desain Studio 2, yaitu Booth dan Pavilion. Di sini saya akan memulai dengan tugas 4 saya, yaitu Booth yang saya beri nama yaitu Payanwalik Booth. Di sini saya akan mulai tahap empathize dan define. Yang pertama, untuk lokasi site, saya mengambil site berada di Tangkaman dengan data suhu site, yaitu 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan 75%, dan 8-15 km per hour. Dan kemudian untuk ukuran size-nya, saya memperkirakan 10 kali 10 meter persegi. Kemudian Tangkaman juga berlokasikan di Kaliurang, Argobinaan, Kecamatan Pagap, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Jakarta. Untuk potensi site di sini menyebutkan panorama alam yang indah, kemudian terdapat pula area UMKM, kemudian digunakan untuk destinasi sekaligus tempat untuk piknik, kemudian ada bangunan suku yang mana menandakan masih kentalnya budaya dari masyarakat sekitar. Kemudian untuk respon site-nya di sini sebagai untuk menunjang dari UMKM, maka pada area site ini saya ingin membuat sebuah desain booth yang untuk menunjang UMKM, yang mana di sini untuk digunakan untuk sarana duduk dan beristirahat dari pengunjung. Untuk windrose-nya, di sini diketahui berdasarkan windrose pada bulan Yogyakarta, yaitu pada bulan Juni arah angin dominan mengarah ke arah selatan dengan kecepatan rata-rata yang sering terjadi yaitu rentang 5-10 km per jam dengan kejadian 34 kejadian. Kemudian untuk kenyamanan data analisis, yang mana dari data suhu saya tadi disimpulkan bahwa area set disimpulkan 80% orang mengatakan bahwa lokasi set nyaman dengan suhu yang saya sebutkan tadi di awal. Kemudian untuk harmoni visualnya pada arah barat dan luar masuk pengunjung, kemudian pada arah utara terdapat Gunung Merapi, kemudian pada arah timur terdapat panorama alam dari ketinggian, kemudian pada arah selatan terdapat pepohonan yang menjadikan area set sejuk dan teduh. Kemudian di sini saya mengambil site-nya yaitu berada di arah selatan, yaitu agar untuk desainnya nanti cukup teduh dan sejuk bagi pengunjung. Seperti itu. Untuk keamanan bangunan, yang mana di sini terletak di dataran tinggi dengan kondisi tanah yang mungkin padat dengan jenis tanah yaitu tanah rogosal atau tanah vulkanik muda. Dengan jenis tanah ini memang tetap untuk daerah yang pertanian. Kemudian untuk area site ini terletak di dataran tinggi, jadi mungkin untuk terjadinya resiko tanah longsor. Seperti itu karena terdapat akibat dari mungkin aktivitas dari gunung berapi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu di sini nama rancangannya yaitu Payanwalik Booth. Kemudian untuk empati visual, empati fisiologis yaitu disimpulkan bahwa 80% orang nyaman. Kemudian empati visualnya di sini saya mengambil berada di sisi selatan site. Kemudian untuk empati keamanannya yaitu di sini jadinya resiko tanah longsor sehingga perlu mengadaptasi dari sulur-sulur yang mungkin cukup kuat seperti itu. Untuk gagasan rancangannya kita ambil inspirasi rumah Tugu, yang mana rumah Tugu ini merupakan rumah yang berasal dari masyarakat Jawa, kemudian dapat difungsikan sebagai bangunan komersial seperti perkantoran, pemkab, dan bangunan masjid tradisional.
Kemudian untuk reverse engineering-nya di sini rumah joglo terdapat beberapa komponen. Yang pertama yang paling dasar yaitu umpak, kemudian selanjutnya ada tiang sokoguru, kemudian yang mengikat sokoguru yaitu ada sunduk, kemudian ada tumpang sari, kemudian ada atap under sebagai penyangga dari mungkin hubungan, kemudian untuk joglo ini biasanya menggunakan atap limas. Kemudian di sini saya mengambil reverse engineering yaitu sokoguru dan umpak. Kemudian di sini saya juga reverse engineering dari konstruksi tumpang sari yang mana terdapat beberapa komponen yaitu seperti sokoguru dan sunduk. Kemudian studi presiden, di sini saya mengambil 3 presiden yang berbeda yaitu dari Yasura Wooden Bridge Museum yang dibangun oleh Tengo Goma dan asosiasinya. Kemudian untuk areanya yaitu 14.736 meter persegi, kemudian dibangun pada tahun 2011. Untuk kemudian yang kedua yaitu ada restoran Grandville yang didesain oleh DSA plus S, kemudian untuk areanya yaitu 648 meter persegi, kemudian bahwa ini dibangun pada tahun 2010. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu ada redevelopment of Maugong Burn Art Center. Kemudian di sini dirancang oleh Approach Architecture Studio. Kemudian untuk areanya sendiri terdapat 3.000 meter persegi. Kemudian dibangun pada tahun 2016. Sini terdapat studi material. Sini menggunakan kayu, yang mana bulan kayu yaitu memiliki kemampuan untuk menahan daya tarik dan desak, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca, dan memiliki estetika yang karakter. Kemudian kekurangan kayunya itu tentang terhadap hama, perlu perawatan secara intens, kelangkaan, dan isu terhadap lingkungan. Nah, di sini terdapat beberapa sambungan yang mana yaitu bed joint, knitted joint, ada tile joint, kemudian ada bit joint, ada box joint. Kita masuk ke tahap ideate dari penugasan 4, yaitu di sini saya mengambil komponen atap sebagai bentuk, yang mana di sini saya mengambil beberapa komposisi, yang mana joglo yang berbentuk seperti piramid, kemudian saya balik, kemudian saya susun menjadi beberapa komposisi. Nah, kemudian di sini ada eksplorasi komposisi, ada 4 komposisi, diantaranya ada yang menjadi komposisi selaras, dan ada pula yang kontras harmoni untuk harmoni visualnya seperti itu. Kemudian di sini ada eksplorasi penghawaan, yang mana di sini saya susun secara hierarki bertingkat seperti itu. Kemudian terdapat angin bisa masuk dan keluar, dan cahaya matahari tidak dapat masuk keluar karena terhalangi oleh bentuk dari bahan massa pabrik, mohon maaf, goods tersebut. Kemudian ada gagasan alternatif 1, yaitu kira-kira seperti ini. Kemudian ada gagasan alternatif 2, yang mana di sini terdapat hierarki bersusun dan bertingkat seperti itu. Kemudian di sini kita masuk tahap prototype. Di sini kita masuk ke sound study, yang mana untuk sound study ini saya mengujinya pada jam 9, jam 12, dan jam 3. Dan untuk bangunan booth saya ini berperan secara maksimal pada tengah hari, sehingga pengunjung merasa nyaman dan nyaman. Kemudian untuk gambar teknik secara side plan, yaitu di sini mungkin di sini terdapat jalan masuk, kemudian ada pengunjung harus belok ke kanan, kemudian baru masuk ke pavilion seperti ini. Kemudian di sini gambar teknik dina. Ini gambar tampak depan, kemudian di sini ada tampak samping. Terdapat gambar potongan yang di sini menunjukkan beberapa struktur dari bootnya. Kemudian gambar teknik atau dari detail, yaitu terdapat lebih menggunakan
baja, kemudian ada padet beton, kemudian di sini dapat sambungan kayu yang di bagian atas untuk menyambungkan tiang dan balok seperti itu. Nah, di sini untuk gambar rendering suasana, yaitu kira-kira seperti ini, nanti akan disusun secara mungkin agak massal dari site, sehingga untuk bus ini diharapkan dapat digunakan oleh pengunjung untuk sarana UMKM. Dan ini adalah studi market parsial, dan kita masuk ke proyek saya yang kedua, yaitu di Bernova 5, kemana di sini saya memberi nama proyek saya itu Monobox Pavilion. Kita masuk ke tahap empathize dan define. Nah, di sini saya sama menggunakan lokasi dari Tangkaman dengan data site Tangkaman yang berlokasikan di Kaliurang, Hargominangun, Kecamatan Pagang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk data site-nya yaitu 29 derajat Celcius, untuk kelembabannya yaitu 35%, dengan kecepatan anginnya 8-15 kira-kira 8-15 km per hour. Kemudian untuk ukuran set yang rencana akan digunakan adalah 10x10 meter persegi. Untuk potensi set yaitu sama seperti tadi, yaitu seperti adanya view pemandangan dari Gunung Merapi, kemudian ada sarana UMKM, kemudian dapat dijadikan tempat berkumpul dan berlibur oleh suatu warga atau komunitas. Dan di sini kedua terdapat bangunan juga yang menandakan masih kentalnya erat dari kebudayaan Jawa. Kemudian untuk respon site, yang mana di sini saya akan membuat booth yang mana di sini dapat digunakan untuk area kesenian untuk menunjang UMKM dan tempat berkumpul, sehingga dapat menyediakan sebagai sarana hiburan bagi pengunjung dengan ditunjukkannya kesenian dari daerah sekitar, seperti itu. Kemudian untuk data analisis kenyamanan, yang mana analisis kenyamanan pada area ini dapat disebutkan bahwa 80% orang mengatakan nyaman dengan suhu yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Next, untuk windrow-nya, yang mana di sini terdapat mengarah ke arah selatan untuk angin dengan rentang kecepatan 5-10 km per jam dengan 35 kejadian. Seperti itu. Kemudian untuk harmoni visual, di sini saya sama seperti tadi, ke arah barat yaitu pintu keluar masuk pengunjung, kemudian arah utara yaitu pintu berarti, kemudian arah timur yaitu panorama alam dan ketinggian yang dapat melihat perbukitan luas, kemudian arah selatan saya yaitu terdapat pepohonan yang menjadikan area ini sejuk. Nah, di sini saya pilih pertimbangan yaitu saya membangun pavilion saya di arah barat dikarenakan dekat dengan pintu masuk dan keluar, sini memberikan kesan pengunjung tidak teralihkan fokusnya untuk melihat Gunung Merapi, tetapi akan juga dapat fokus terhadap pavilion seperti itu. Terus untuk keamanan bangunan, jadi untuk area set ini mungkin yang saya sebutkan tadi juga berkumpul, kemudian untuk jenis tanahnya yaitu tanah robusta dan vulkanis, dan kondisi tanahnya yaitu padat. Kemudian untuk area set ini karena tinggi, mungkin resikonya yaitu tanah longsor dan lokasi saya terletak di dekat Gunung Merapi, jadi sering mungkin terdampak gempa bumi akibat adanya aktivitas pada Gunung Merapi, seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, untuk nama rancangan Monobox untuk empati fisiologis yaitu 80% orang mengatakan nyaman, kemudian empati visualnya itu di sini saya membangun di area barat karena dekat dengan pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian untuk empati keamanannya yaitu resiko karena resiko longsor dan adanya kemungkinan gempa bumi, yaitu sini perlunya suatu konstruksi yang khusus untuk agar dapat menunjang dari site tersebut.
Kemudian untuk inspirasi di sini saya mengambil angklung, yang mana angklung ini berasal dari Sunda yang dimainkan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan getaran dengan diameter tertentu. Untuk menentukan tinggi rendahnya bambu yaitu ditentukan dengan diameter dari bambu. Untuk sistem sambungannya, untuk angklung ini dengan cara diikat dan dilubangi sehingga dapat terciptanya sebuah sambungan seperti itu. Untuk reverse engineering-nya, di sini juga terdapat beberapa komponen, yaitu palang gantung dan palang jejer, kemudian ada tabung kecil dan ada tabung besar, dan ada tabung dasar juga yang sebagai peran untuk membunyikan dari angklung. Seperti itu. Kemudian ada studi presiden, yang mana untuk di sini saya mengambil 3 presiden, yaitu Berarti Pavilion yang berlokasikan di Italia, Del Polo. Kemudian ada pavilion dari Gigi Wood Lab Project University of Polo Student yang berlokasikan di Finlandia, dibangun pada 2014. Kemudian ada Tech Library atau dari Farming Architect, kemudian untuk areanya 55 meter persegi, untuk yang dibangun pada tahun 2018. Untuk next, studi materialnya di sini menggunakan kayu juga. Untuk keunggulan kayunya yaitu kemampuan menahan daya tarik dan desak, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca, memiliki karakter dan estetika tertentu. Kemudian untuk kekurangan kayu rentan terhadap hama, perlu perawatan secara intens, kelangkaan dan isu terhadap lingkungan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis sambungan juga, yaitu butt joint, ada meter joint, ada dovetail joint, kemudian ada Whitley joint, ada box joint juga. Kita masuk ke tahap ideate, yang mana di sini saya mulai dari harmoni visual, yaitu ada selaras, kontras, ada kontras dan kontras selaras. Nah, ini saya memutuskan untuk memilih dari harmoni visual kontras, yang mana kontras kotak ini menggunakan komposisi kontras yang bertujuan untuk menarik fokus pengunjung sebagai agar tertuju pada pavilion. Di sini kita juga melakukan eksplorasi rancangan, yaitu yang mana di sini saya membuat komposisi dari bentuk angklung, yang mana di sini menggunakan struktur dari palang geser dan palang gantung. Nah, di sini saya menyusun untuk envelope menjadi beberapa saya putar-putar seperti itu, kemudian saya menyusunnya menjadikan kolom, kemudian hasil akhirnya yaitu pola yang disusun secara berulang dengan dibuktikan sebagai tegakan dan juga dibuktikan sebagai naungan untuk pavilion, seperti itu. Nah, untuk eksplorasi rancangan, nah di sini saya menggunakan untuk eksplorasi presentatif satu ini, saya menggunakan hanya satu struktur, jadi susunan komponen tadi, untuk dikarenakan kondisi yang berkontur dan adanya gempa, kemungkinan gempa, sehingga saya memutuskan untuk memakai 2 dari struktur itu tadi. Kemudian untuk eksplorasi fisiologisnya, di sini saya mengeksplorasi dari sudut jatuh matahari bulan Desember dan bulan Juni. Kemudian di sini juga mengeksplorasi arah angin, di mana di sini untuk arah angin dapat sesuai windrows tadi, yaitu angin menuju ke arah selatan, dan dilihat dari gambar ini angin dapat masih bisa masuk ke dalam bangunan seperti itu. Kemudian untuk tahap prototype, di sini saya melakukan studi model, yaitu yang pertama saya melakukan trial and error, yang mana saya menyusun maket menjadi 2 komponen, akan tetapi yang untuk percobaan pertama masih kurang, sehingga saya memutuskan untuk beralih percobaan yang kedua, yaitu maket sudah tidak bergoyang karena ditopang oleh saya menambahkan kayu pada tengah sambungan seperti itu. Kemudian di sini maket final yang tadinya saya menggunakan 2 komponen dari komposisi tersebut, akhirnya saya menambah 2 lagi sehingga menjadi 4 tegakan dan 4 naungan seperti itu.
yang memberikan kestabilan terhadap struktur dari pavilion. Kemudian untuk studi model dari digital, yaitu di sini saya melakukan uji yaitu pada jam 9 pada bulan Juni tanggal 21. Kemudian di sini saya melakukan pada jam 9, jam 12 dan jam 3. Sehingga hasilnya bisa dilihat kira-kira seperti ini. Kemudian untuk gambar teknik, saya mulai dari set plan. Yang pertama, untuk set plan-nya, saya mulai untuk pavilion berada di sisi arah barat yang dekat dengan pintu masuk dan pintu keluar. Dan ini denah. Kemudian ada gambar tampak depan dan tampak samping. Kemudian ada potongan. Kemudian ada potongan BB. Kemudian ini tampak atas. Nah, ini untuk detail konstruksinya dari detail sambungan dari pavilion. Kemudian di sini ada gambar aksonometri konstruksi yang mana di sini ada kayu yang dibentuk menjadi stick atau menjadi kayu dibentuk bundar sehingga dapat menjadikan ini elemen tarik dari konstruksi pavilion seperti itu. Kemudian ada model 3D digital yang mana di sini di model 3D digital ini saya menambahkan tanaman rambat di atas pavilion sebagai naungan, sebagai penutup mungkin agar dapat mereduksi dari paparan sinar matahari dan mengurangi dari radiasi matahari. Nah, ini untuk market prototype saya. Nah, ini untuk montase, kira-kira untuk orientasinya seperti ini. Jadi, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.